Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dito Setiawan. Channel yang akan selalu membahas tentang soal-soal SNBT dan juga soal ujian CPNS. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal penerapan umum nih yang akan muncul pada SNBT tahun 2025, yaitu soal yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Ada modus ponen, modus tollens, dan juga silogisme. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan bahas. Untuk teman-teman yang ingin download materinya, nanti bisa download ya di link yang saya cantumkan di bawah. Terus silakan lihat passwordnya ada di pojok kanan di pertengahan video ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk dulu ke materi penarikan kesimpulan. Baik teman-teman, di sini penarikan kesimpulan yang pertama ada yang dinamakan modus ponen. Apa itu modus ponen? Modus ponen ini ketika premis satunya itu P adalah Q dan juga premis keduanya itu dia muncul P. Nah, jadi nanti kesimpulannya dia adalah Q. Coba seperti contoh nih, premis satunya. Jika hari ini cerah. Nah, hari ini cerah, ini adalah P, teman-teman. Dan, maka Andi pergi ke gelanggang olahraga. Nah, Andi pergi ke gelanggang olahraga ini adalah Q. Nah, di sini kan, jika P sama dengan Q. Jika P, maka Q. Terus, di premis 2-nya, di sini hari ini cerah. Tadi hari ini cerah itu adalah P. Premis 2 munculnya P, teman-teman. Jika sesuai dengan modus ponen, berarti kesimpulannya adalah jika premis 2-nya munculnya P, maka kesimpulannya adalah Q. Berarti di sini kesimpulannya adalah Q ini ya. Maka kesimpulannya Andi pergi ke gelanggang olahraga gitu teman-teman. Ya, ini modus ponen. Terus yang kedua, ada yang namanya modus tollens. Modus tollens itu jika premis satunya jika P maka Q dan juga premis 2-nya ini ada negasi Q. Negasi Q artinya ini adalah ingkaran Q ya. Maka kesimpulannya itu adalah negasi P. Oke, coba seperti contoh. Premis 1 nih. Jika Eko memakai baju warna merah. Nah, ini Eko memakai baju warna merah. Ini adalah P. Kemudian, Indah memakai baju warna hitam. Nah, Indah memakai baju warna hitam itu adalah Q. Terus di premis 2, di sini Indah tidak memakai baju warna hitam. Nah, ada kata tidak nih teman-teman. Kalau ada kata tidak, berarti ini adalah ingkaran dari Q ya. Atau yang berkebalikan sama pernyataan Q. Itu adalah ingkaran. Q ini kan Indah memakai baju warna hitam. Tapi di sini dia tidak memakai, maka di sini adalah ingkaran Q gitu ya. Jadi di sini jika P maka Q dan juga premis keduanya itu muncul negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi dari P atau berkebalikan dari P. Kesimpulannya adalah Eko tidak memakai baju warna merah. Tuh, ya. Ini untuk yang namanya modus tollens. Dan yang terakhir, ada yang namanya penarikan kesimpulan dengan silogisme, teman-teman. Ya, rumusnya, jika premis 1 itu jika P maka Q, dan premis 2 jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Seperti contoh nih, ya. Jika Fandi bekerja, Fandi bekerjanya ini adalah P, kemudian maka memiliki tabungan yang banyak nih, memiliki tabungan yang banyak itu adalah Q. Lalu premis kedua, jika memiliki tabungan yang banyak nih teman-teman, sama nih. Jika memiliki tabungan yang banyak, ini adalah Q ya. Lalu maka bisa membeli mobil. Nah, bisa membeli mobil ini tuh adalah R teman-teman. Nah, di sini kan Q-nya sama nih. Jika ada Q-nya sama, ini kita coret aja bisa langsung teman-teman. Ya. Jadi nanti kesimpulannya ini adalah jika P maka R.
Jika P maka R. Jadi di sini kesimpulannya, jika Fandi bekerja nih P, maka Fandi bisa membeli mobil ini R. Itu ya. Itu untuk penarikan kesimpulan menggunakan silogisme. Oke, coba kita langsung latihan soal nih teman-teman. Soal nomor 1 ya. Di sini kesimpulan dari kedua premis, coba kita lihat. Jika ayah pergi ke kebun. Nah, ini ayah pergi ke kebun, kita tulis sebagai P ya teman-teman ya. Kita misalkan sebagai P. Lalu, ibu akan mengantar makan siang. Nah, ibu akan mengantar makan siang nih. Ini adalah Ki ya. Lalu di sini premis kedua itu ayah pergi ke kebun. Nah, ini sama ya. Ayah pergi ke kebun itu adalah P. Nah, coba ingat lagi materi yang tadi, ya. Sini premis 1 jika P maka Q, kemudian premis 2-nya muncul P, maka kesimpulannya ini teman-teman, ini sesuai sama modus ponen tadi ya. Maka kesimpulan yang tepat di sini adalah Q. Yang mana yang Q? Q-nya itu artinya ibu akan mengantar makan siang. Nah, jadi jawabannya adalah C ya teman-teman ya, ini sesuai dengan prinsip modus ponen. Jika P maka Q pada premis 1, kemudian premis 2-nya muncul P, maka kesimpulannya adalah Q, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini jawabannya teman-teman, boleh di screenshot. Oke, kemudian soal nomor 2 nih teman-teman. Soal nomor 2. Di sini kalau kita lihat premis 1, Rizky bisa mengambil cuti. Nah, kita misalkan Rizky bisa mengambil cuti itu P. Kemudian Rizky akan berlibur ke Bali. Nah, Rizky akan berlibur ke Bali kita misalkan sebagai Q. Kemudian di premis kedua, di sini Rizky tidak bisa libur ke Bali, teman-teman. Tidak bisa libur ke Bali, kita itu artikan sebagai negasi Q ya enggak? Nah, kan di sini Q-nya dia berlibur ke Bali, sedangkan di sini tidak ya. Kata tidak itu berarti dia adalah negasi ya. Maka kesimpulan yang tepat ini kalau berdasarkan prinsip modus tollens tadi ya teman-teman ya. Kalau dia muncul ingkaran P, maka nanti kesimpulannya adalah ingkaran dari P gitu. Ya. Jika P maka Q dan kemudian premis 2-nya itu adalah ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran dari P. P-nya itu kan Rizky bisa mengambil cuti. Berarti ingkarannya yaitu Rizky tidak bisa mengambil cuti, teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Oke, lanjut ya. Kita lanjut nomor 3. Nah, ini jawabannya, teman-teman. Oke, di nomor 3 coba kita lihat di sini ya. Di sini jika Cindy rajin berolahraga, ini kita misalkan sebagai P ya teman-teman. P. Kemudian, maka akan memiliki ketahanan tubuh yang kuat. Nah, ketahanan tubuh yang kuat kita misalkan sebagai Q. Lalu, jika memiliki ketahanan tubuh yang kuat, nah ini sama nih teman-teman ya. Ketahanan tubuh yang kuat kita tadi samakan dengan Q. Maka tidak mudah terserang penyakit. Nah, tidak mudah terserang penyakit ini adalah R. Nah, teman-teman, kalau ada yang sama seperti ini ya, gampangnya langsung dicoret aja. Karena dia nggak bisa menjadi kesimpulan ya. Berarti kesimpulannya nggak ada ketahanan tubuh yang kuat. Nah, ini yang C bukan ya, karena ada kata ketahanan tubuh yang kuat. Ya. Tuh. Terus yang A juga nggak bisa nih, karena ada kata ketahanan tubuh yang kuat ya. Kalau berdasarkan silogisme, jika P maka Q, kemudian premis 2-nya Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R ya teman-teman ya. Ini sesuai dengan prinsip silogisme gitu. Jadi yang mana? Coba kita lihat, P-nya itu adalah Cindy rajin berolahraga. Nih, jika Cindy rajin berolahraga, maka R-nya itu dia tidak mudah terserang penyakit. Maka tidak mudah terserang penyakit. Jadi jawaban yang benar ini adalah
E ya teman-teman ya. Ini sesuai dengan prinsip silogisme tadi. Oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Nah, ini jawabannya. Oke, lanjut di nomor 4. Nomor 4 di sini coba kita lihat. Premis 1, jika Audi belajar dengan sungguh-sungguh, nah ini kita misalkan dengan P, kemudian dia akan memperoleh nilai ulangan yang bagus. Nilai ulangan yang bagus itu adalah Q. Kemudian jika memperoleh nilai ulangan yang bagus, nih teman-teman, nilai ulangan yang bagus itu juga Q, maka akan diberikan hadiah oleh ibu. Nah, hadiah oleh ibu ini adalah R ya teman-teman ya. Sesuai prinsip silogisme tadi, nih cara cepatnya kalau ada yang sama ini, Q-nya sama, itu langsung kita coret aja teman-teman. Itu nggak bisa jadi jawaban, tuh ya. Karena sesuai sama prinsip silogisme tadi. Jadi nanti jawabannya tidak ada nilai ulangan yang bagus gitu ya. Nah, ini nilai ulangan yang bagus, nggak ada. A, bukan jawabannya ya. Terus yang B coba kita lihat. Nilai ulangan yang bagus. Nah, ini ada ya. Berarti bukan jawabannya. Yang C coba kita lihat. Di sini nggak ada nilai ulangan. Yang D, nah di sini ada nilai ulangan nih. Jadi ini nggak bisa jadi jawabannya ya teman-teman ya. Nah, kalau sesuai dengan prinsip silogisme tadi, harusnya kesimpulan yang tepat itu adalah jika P maka R. Nah, seharusnya kesimpulan yang tepat adalah jika P maka R. Maka jawabannya itu adalah jika Audi rajin belajar atau belajar dengan sungguh-sungguh, maka ia akan diberi hadiah oleh ibu. Jadi jawabannya adalah E, teman-teman. Oke, kemudian, nah ini jawabannya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Ya. Nomor 5 di sini, jika Vida tidur siang menggunakan bantal. Nah, tidur siang menggunakan bantal ini adalah P. Kemudian, maka dia akan tidur dengan nyenyak. Nah, tidur dengan nyenyak ini adalah Q. Kemudian, jika Vida tidur dengan nyenyak, nah dengan nyenyak ini Q tadi ya teman-teman ya. Q. Kemudian, maka boneka beruang itu pasti akan menjadi gulingnya. Boneka beruang ini adalah R. Jadi ya, kalau ada yang sama seperti ini, itu langsung coret ya teman-teman ya. Tidak bisa menjadi jawaban. Berarti tidur dengan nyenyak bukan jawabannya. Coba kita lihat. Ini yang A, tidur dengan nyenyak bukan jawabannya. Kemudian yang B nih, tidur dengan nyenyak bukan jawabannya. Yang C juga ada tidur dengan nyenyak. Bukan jawabannya ya. Dan yang D ada nih juga teman-teman, tidur dengan nyenyak, berarti bukan jawabannya. Berarti jawabannya itu adalah yang E, teman-teman ya. E ini juga sesuai dengan prinsip silogisme tadi, teman-teman. Yang jika P ini, maka R. Itu ya, jika Vida tidur siang menggunakan bantal, maka boneka beruang itu pasti menjadi gulingnya. Sesuai dia P, maka R. Oke, gitu teman-teman. Dan ini jawabannya, pembahasannya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 ini, ya, kita lihat lagi. Jika ayah pergi ke sawah, ini pergi ke sawah ini P, kemudian, maka ibu pasti mengirimkan bekal untuk makan siang. Nah, ini adalah Q ya, teman-teman ya. Kemudian, jika ibu tidak mengirimkan bekal untuk ayah, nih, di sini muncul kata tidak. Berarti di sini adalah negasi Q. Ya. Ini adalah negasi Q. Dan di sini maka aku tidak akan menemani ibu. Dan di sini juga ada negasi dari R ya, teman-teman ya. Negasi dari R karena ada kata tidak. Itu ya. Nah, kalau ada seperti ini teman-teman ya, maka sesuai prinsip silogisme, maka seharusnya kesimpulannya itu adalah negasi P, maka negasi R.
Nah, seperti ini teman-teman. Maka kesimpulannya adalah jika negasi P maka negasi R. Dia ya. Karena Q-nya ini kita coret, tinggal sisa P dan juga R. Dan P-nya ini kita jadikan negasi, teman-teman. Jadi, jawaban yang tepat adalah jika ayah tidak pergi ke sawah, maka aku tidak akan menemani ibu. Jawaban yang tepat adalah ayam. A. Oke, ini jawabannya teman-teman. Kemudian kita lanjut. Nah, di nomor 7, di sini jika mendapatkan bonus, maka karyawan merasa senang. Nah, jika mendapatkan bonus, itu adalah P, dan karyawan senang ini adalah Q. Kemudian, jika mendapatkan tugas, nah mendapatkan tugas kan beda nih ya sama P sama Q, maka di sini kita tulis R. Kemudian, maka siswa akan saling membantu. Nah, saling membantu ini adalah S ya teman-teman ya, kita misalkan. Kemudian, karyawan mendapatkan bonus. Nah, karyawan mendapatkan bonus ini adalah P. Nah, dia premis 3-nya muncul P nih teman-teman. Dan siswa mendapatkan tugas ini muncul R. Dan di sini ada konjungsi atau teman-teman. Ya. Kalau sesuai dengan prinsip modus ponen tadi ya, jika P maka Q, lalu dia muncul yang namanya P, maka di sini kesimpulannya itu adalah Q ya teman-teman ya. Untuk yang pertama. Kemudian kita pakai konjungsi atau di tengah untuk menyambungkannya. Ya. Kemudian di sini ada jika R maka S. Terus di akhir itu muncul yang namanya R nih. Premis ketiga muncul yang namanya R nih teman-teman. Siswa mendapatkan tugas. Maka kesimpulan yang tepat sesuai modus ponen ini adalah S ya teman-teman ya. S. Nah, maka kalau kayak gini, kesimpulan yang tepat itu harusnya jika Q atau S. Tuh, coba kita lihat. Di sini Q-nya adalah karyawan merasa senang. Oke, jadi kalau seperti ini, kesimpulan yang tepat harusnya adalah Q atau S, teman-teman. Maka jawabannya itu adalah yang C ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pembahasan lengkapnya. Oke, nomor 8 ini adalah soal PR untuk teman-teman. Coba teman-teman kerjakan dan kemudian coba tulis jawabannya di komentar. Nanti yang benar akan saya pin. Oke, untuk teman-teman yang pengen download materinya, nanti bisa download, klik link yang ada di komentar, kemudian masukin password ya yang ada di pertengahan video. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Oke, bye-bye.